Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Baik sahabat petani berjaya dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang survei tanaman singkong versus dengan jagung ataupun tumpang sari. Jadi teknis seperti ini biasa dilakukan oleh petani untuk alokasinya satu lahan tetapi dua jenis tanaman yang berbeda ditanam, atau biasa disebut dengan bahasa tumpang sari. Teknik seperti ini dilakukan oleh petani yaitu untuk menghemat biaya pengeluaran tetapi penghasilannya melimpah ataupun double penghasilan. Pengen tahu versusnya antara singkong dengan jagung seperti ini? Ikuti dan simak terus video ini Petani Berjaya, dan jangan lupa untuk selalu mendukung dakwah channel kami ini yaitu Petani Berjaya dengan cara ketik subscribe, like, serta komennya. Akan kita bahas tuntas terkait dengan tumpang sari antara singkong dengan jagung. Check it out. Oke, dapat kita lihat bersama rekan-rekan para petani bahwasanya ketika kita melihat tumpang sari seperti ini dan hasilnya pun melimpah, siapa sih yang nggak pengen seperti ini? Nah, tetapi harus tahu dong konsepnya dan yang lebih penting terkait dengan perawatannya, yaitu pemberian pupuk, nutrisi, dan penyemprotan. Perlu sekali karena itu yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hasil pertanian kita. Rekan sahabat petani berjaya dimanapun Anda berada, konsep tumpang sari antara jagung dengan singkong ini dilakukan yaitu setiap petani berbeda-beda. Ada yang model itu nanam jagung terlebih dahulu, sesudah itu setelah jagung berusia 1 sampai 2 bulan itu baru singkong itu ditancapkan ataupun ditanam. Tetapi ada juga konsep yang menanam singkong terlebih dahulu, baru setelah itu bibit jagungnya ditanam. Konsep yang ada sekarang ini adalah dimana singkong ini ditanam terlebih dahulu. Setelah singkong berusia 1 bulan, baru jagung itu ditanam ataupun diulur nih kalau bahasa kita ya. Jadi konsepnya dalam satu gang seperti ini dapat kita lihat, satu gang seperti ini berisi 3 gulut ataupun 3 baris singkong. Nah, di sini ada sebagai pembatasnya yaitu ataupun tumpang sarinya jagung. Jagung di sini ditanam satu lubang tanam itu berisi 2 biji ataupun 2 pohon jagung. Nah, konsep seperti ini juga membutuhkan pupuk yang sangat banyak. Ini dalam usia singkong yang saat ini sudah berusia 2,5 bulan, ini sudah 2 kali pemupukan. Maka dari itu dapat kita lihat bersama tanaman singkongnya pun juga subur. Begitu juga tumpang sarinya yaitu jagungnya juga subur. Kalau untuk jagungnya di sini untuk model pemupukannya dibarengkan karena dalam satu tempat dan jenis pupuknya juga sama. Untuk pemupukan yang sudah dilakukan kimia 2 kali. Yang pertama juga menggunakan kompos ataupun kotoran hewan yaitu ayam atau biasa kita sebut dengan sekam. Itu yang kita gunakan untuk menghemat biaya pengeluaran lainnya. Pengen lebih tahu lagi nanti kita bahas lagi. Oke, rekan sahabat petani berjaya, apakah kalian nggak seneng nih kalau lihat tanaman kita dengan terpaan angin sepoi-sepoi seperti itu, yang merasakan kita itu seakan diajak bicara oleh tanaman kita, seakan diajak bicara. Mereka butuh air, mereka butuh nutrisi, mereka sedang diganggu hama dan penyakit lain sebagainya. Nah, sahabat rekan petani berjaya dimanapun Anda berada, kita lihat jagungnya pun juga bertongkol 2 kan tuh, dengan konsep-konsep seperti itu.
Belum lagi juga singkongnya luar biasa nih. Perawatannya juga tetap sih, namanya singkong dan jagung juga itu gulma rumput juga tetap harus selalu diperhatikan, karena ketika di situ rumputnya banyak, nutrisi makanannya yang harusnya dimakan sama jagung dan singkong tetapi dimakan oleh rumput, kan sayang. Makanya perlu diperhatikan. Sahabat petani berjaya, nih dapat kita lihat usia singkong yang saat ini baru berusia 2,5 bulan, tetapi ketinggiannya itu sudah hampir mencapai 1 meter lebih. Ini mayoritas sama ya. Jadi kalau kita lihat kesuburan daripada tanaman ini memang luar biasa. Sebetulnya ini perlu juga diadakan perantingan ataupun penyempalan terhadap pohon singkong yang saat ini sudah berusia 2,5 bulan. Karena kalau kita lihat batangnya itu dalam satu pohon ini bisa mencapai ada yang 2 dan 3. Akan lebih bagus ketika batangnya itu disisakan satu-satu. Ini juga akan bisa memacu pertumbuhan pohon singkong itu, dan buahnya akan terfokus di situ setiap nutrisinya. Nah, konsep seperti itu dilakukan ketika antara gang singkong satu dengan gang singkong satunya ini sudah menutup. Kalau ini sudah menutup juga, jadi gulma rumput itu tidak akan mampu untuk tumbuh secara bebas ataupun secara liar. Jadi ketika sudah tumbuh, sudah bisa menyatu antara daun sebelah kanan dan sebelah kiri, ini bisa saja dilakukan penyempalan atau perantingan, disisakan satu-satu. Untuk olah tanah yang dilakukan, olah tanah ini dilakukan 2 kali olah tanah. Dapat kita lihat dari tanaman singkongnya, di mana tanaman singkong ini dibuat secara gulut. Jadi pertama yang dilakukan olah tanahnya yaitu secara sistem bajak rotari, setelah itu baru dilakukan pembajakan untuk menggulirkan. Untuk tanaman jagung, jaraknya ini kalau kita lihat di sini jarak 2 meter. 2 meter baru dikasih jagung, 2 meter dikasih jagung. Dimana dalam setiap 2 meter ini ada 3 baris ataupun 3 sap. 3 sap ini tanaman singkong dengan biaya yang sedikit tetapi hasilnya double. Inilah yang perlu dilakukan sebagai seorang petani untuk inovasi dan kreativitasnya agar kualitas hasilnya bagus dan kuantitas jumlah panennya meningkat, sehingga petani bisa lebih makmur lagi. Oke, demikianlah tadi penyampaian dari kami terkait dengan tanaman singkong versus dengan jagung ini. Semoga video ini memotivasi, video ini memberikan gambaran pencerahan buat rekan-rekanku semua. Tetap dukung dakwah channel kami ini, Petani Berjaya, dengan cara ketik subscribe, like, serta komennya, serta di-share bisa. Terima kasih kami ucapkan. Kami akhiri, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.